Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Mungkin mengatakan yang sebenarnya adalah yang terbaik. Pandangan mata Randy sangat tulus, dan tidak ada kepalsuan atau rahasia yang disembunyikan. Setiap orang memiliki masa lalu. Dia juga memilikinya. Bukankah juga tidak masalah bagi Randy juga memilikinya? Demikian juga, Putri tidak lagi terjerat dengan masa lalunya dengan Citra. Dia bersandar ke pundaknya dan merentangkan lengannya untuk memegang pinggang rampingnya. Dia berkata, kalau begitu kamu tidak boleh berhubungan lagi dengannya. Sekarang ibunya sudah tiada, dia hanya memiliki Randy sebagai keluarga. Dia sangat takut suatu hari dia akan pergi, meninggalkannya sendirian. Jadi apa yang harus dia lakukan? Randy memeluknya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi dia hanya memeluknya lebih erat. Pemakaman ibu Putri dihadiri oleh Putri sendiri. Tidak mewah dan tidak ada yang diundang. Tapi setiap detail kecilnya disiapkan oleh Putri. Dia memilih pemakaman untuk ibunya di pemakaman terbaik di Busan, dan memilih tempat dengan pandangan yang luas. Selama di kehidupan ini, ketika ibuku masih hidup, dia dikurung di dalam sangkar dan tidak bisa bebas keluar. Dia juga tidak merawat ibunya dengan baik. Dia hanya bisa melakukan hal-hal kecil di belakang ibunya. Dia berharap ibunya akan pergi ke surga. Melihat batu nisan yang baru didirikan, dia merasa sedih karena tidak bisa berbakti dan merawat ibunya. Mulai sekarang, dia tidak bisa lagi melihat senyum baik ibunya, atau mendengar ibunya berkata, "Bayi kecilku." Randy menemaninya, tidak tahu bagaimana menenangkannya, tidak mengatakan apa-apa, dia hanya diam menemaninya. Saat mereka berduka dengan tenang di pemakaman, markas Andi Andrean sedang kacau balau. Setelah berita bahwa Sandiga Group tidak akan pernah bekerja sama dengan Andrean Group tersebar, banyak perusahaan harus memeriksa ulang Andrean Group lagi. Oleh karena itu, saham Andrean Group mengalami krisis dalam waktu singkat. Selama 3 hari berturut-turut, saham Andrean Group jatuh ke suspensi, kurang dari 2 jam setelah pembertiaan. "Tuan Andrean," jawaban Luan masih satu kalimat, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Andrean yang bisa mengatasinya. Khalil Osan, asisten presiden Andrean, akan melaporkan berita yang baru saja dia terima. Saihan Andrean, kepala keluarga Andrean, melihat ke arah Andi Andrean, putra tertuanya, mengambil cangkir teh di mejanya, meminumkannya sedikit lalu tiba-tiba menyiramkannya ke Andi Andrean. "Dasar anak tidak berguna. Ayah, maafkan aku." Andi Andrean disiram teh, tapi dia tidak berani membalas ayahnya walaupun hanya dengan kata-kata kasar. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi untuk berbicara dengan Tuan Luan Sandiga. Kamu mau bicara apa? Apa yang bisa kamu lakukan?" Saihan ingin menendang manusia yang tidak berguna ini dengan keras. Jika dia berani menyentuh istrinya, berarti dia sama saja menyerahkan nyawa ke sang legenda Luan. Saihan Andrean berkata, "Bagaimana kamu bisa menyinggung Luan Sandiga? Apa kamu gak punya otak?" Bajingan bodoh. Andi Andrean hanya bisa menatap ayahnya dan pasrah menundukkan kepalanya, karena dia tahu kalau dia tidak bisa melawannya apapun alasannya, dia harus jujur tentang bagaimana dia menyinggung Luan Sandiga. Setelah Saihan mendengar ini, dia merasa lemas, terkulai, tak berdaya dan hampir merasa semaput. Dia menamparkan Andi Andrean, "Kamu memang manusia sampah yang tidak berguna. Bisakah kamu memikirkan hal lain selain wanita di hidupmu?" Andi Andrean menunduk. Dia tidak berani berkata apa-apa. Saihan Andrean menambahkan, "Pergi dan temuilah Septian Bramasta dan minta dia untuk menekan Putri."
Putri juga anaknya. Aku tidak percaya dia bisa melihat keluarga Bramasta bisa membuat kemalangan Andrean Group. Ayah, apakah kamu tidak takut Septian Bramasta akan jadi pengkhianat? Kata Andi Andrean. Septian Bramasta adalah orang yang hanya tertarik pada keuntungan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Begitu dia merasa memiliki dukungan yang lebih besar dan lebih kuat, dia tidak akan patuh lagi dan dia merasa biasa membuang Andrean Group kapan saja. Saihan Andrean mencibir dan berkata, pergi dan temui saja dia. Dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Apa kau tahu orang seperti apa Septian Bramasta? Saihan Andrean lebih tahu dari Andi Andrean. Bagaimana Saihan Andrean bisa mengambil risiko tanpa jaminan 100%? Sepanjang hari salju yang turun dan tidak menandakan tanda-tanda akan berhenti. Putri kedinginan 2 hari yang lalu dan sedih karena ditinggal ibunya pergi tiba-tiba. Dia jatuh sakit setelah kembali dari kuburan kemarin. Demam tinggi mencapai 39 Celcius, serasa hampir pingsan. Aku terus ngelindur sepanjang malam ketika aku dalam keadaan panas tinggi. Aku selalu mengigaukan ibuku, menangis dan sedih. Melihat keadaan Putri, hati Randy terasa sakit seperti dipukuli. Dia berharap Putri bisa terbuka padanya dan membiarkan dia berbagi rasa sakit untuknya. Tapi Putri hanya menaruh semua rasa sakitnya di dalam hatinya. Dia juga tidak membiarkan Randy menghiburnya. Dia berpikir bahwa Putri akan lebih tenang bila dia menyentuh dan merangkulnya, tetapi ternyata tidak begitu. Putri, Randy mengelus kepalanya. Matanya yang merah meneteskan air mata dan wajahnya terlihat pucat. Putri, kamu harus ingat. Apapun yang terjadi, kamu masih memiliki aku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sulit bagi Randy, yang tumbuh dalam keluarga yang hangat, untuk membayangkan betapa menderitanya sakit yang dialami Putri. Dia sangat menderita karena kematian ibunya yang tiba-tiba. Ibunya satu-satunya yang bisa dianggap keluarga, setelah sekian lama tidak bertemu dia malah meninggalkannya. Untuk sementara waktu, Randy berpikir bahwa pasangan di dunia ini harus saling mendukung, dan selalu ada setiap saat walaupun jauh setidaknya harus ada komunikasi untuk tetap menjaga hati dan keyakinan. Tidak peduli apakah ada cinta atau tidak, selama mereka saling memberi, berkomunikasi dan berjanji mereka akan bersama untuk seumur hidup. Kesehatan ibunya kurang baik. Ayahnya tidak hanya menyukainya, tetapi juga meninggalkan pekerjaannya lebih awal dan menemaninya untuk berkeliling dunia. Suatu hari, dia juga mendengar dari ayahnya, mudah bagi seorang pria untuk menjadi baik kepada semua wanita, tetapi sulit untuk menjadi baik kepada satu wanita seumur hidup. Untungnya, ayahnya bertemu dengan wanita yang ingin dia cintai seumur hidupnya. Putri adalah wanita yang diinginkan Randy, dia ingin merawatnya seumur hidup. Randy, ketika Putri membuka matanya dengan linglung, dia melihat Randy dan menatapnya. Dia bangun untuk waktu yang lama, tidak mengatakan apa dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Putri Ayu bangun, Randy menempelkan tangannya ke dahinya. Panasnya sudah agak turun, tetapi wajahnya masih sangat pucat dan dia tampaknya masih sangat lemas. Apa yang kamu pikirkan, Put? Tidak ada. Randy membantunya untuk duduk dan mengambil selimut untuk dikenakan. Makanlah sesuatu dulu, biar kamu cepat sehat. Iya Randy. Putri tersenyum padanya dan berkata, maaf sudah merepotkanmu sepanjang malam Randy. Mendengar kata-katanya, Randy menatapnya dengan tidak puas. Kamu bicara apa sih Put? Kamu tidak pernah merepotkanku. Kamu itu istriku. Sudah sewajarnya aku selalu merawatmu. Putri memaksakan diri dan tersenyum padanya. Lalu Randy berbalik dan keluar menemui Dion yang telah menunggu lama dari tadi. Ada apa? Presiden, Septian ada di sini. Dia bilang dia ingin melihat putrinya. Dion berkata dengan suara rendah, karena ini juga urusan keluarga Bramasta, Dion tidak dapat mengusir Septian Bramasta secara langsung. Dia harus menunggu perintah Randy. Randy berkata, pergilah ke ruang khusus. Di mata Randy, Septian adalah orang yang lebih rendah daripada sampah. Dia tahu bahwa Septian bukan manusia yang baik. Randy ingin menghancurkan dia sepenuhnya. Putri melihat punggung Randy dan berpikir dengan linglung. Tadi malam, dia dalam keadaan linglung, tapi dia masih ingat bahwa Randy telah merawatnya.
Sepertinya Putri tidak tidur dengan pulas. Dia sering pilek, tapi jarang demam tinggi seperti ini. Jadi kali ini dia agak sakit serius dan sampai linglung seperti itu. Tak lama kemudian, Randy datang dengan membawa nampan dan meletakkan hidangan yang disiapkan oleh Bibi Suti di depannya. "Put, kamu harus makan yang banyak biar cepat sehat ya." Makanan ringan yang dibawa Randy memiliki banyak varietas dan mengandung banyak gizi, jadi baik untuk orang yang sedang sakit. Putri memikirkan ibunya ketika dia masih kecil, saat dia sakit. Untuk membujuknya minum obat, ibunya selalu membuat makanan ringan untuk membujuknya. Dia berkedip dan menyembunyikan air matanya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.